Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Nah teman-teman, jangan lupa di masa pandemi seperti ini selalu menjaga 4M. Teman-teman tahu apa itu 4M? Ya betul, yang pertama adalah menggunakan masker ketika bepergian. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Teman-teman, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Ya, betul. Pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, sekarang di subtema 3 kita akan belajar tentang energi alternatif. Silahkan simak penjelasan dari Bu Guru ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar. Ada banyak alat transportasi, di antaranya mobil, kereta api, pesawat, motor, kapal terbang, dan masih banyak yang lain. Supaya bisa berjalan atau bergerak menggunakan perubahan bentuk energi, apakah alat-alat transportasi itu? Nah, anak-anak silahkan sekarang cari informasi. Sumber energi apa saja yang digunakan untuk membuat bahan bakar pada gambar di atas? Yang kedua, jika digunakan secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian apa solusi yang bisa dilakukan agar manusia bisa terus menggunakan bahan bakar? Silahkan teman-teman cari informasi ya. Ya, betul sekali. Alat-alat transportasi bisa bergerak karena adanya bahan bakar berupa bensin, solar, aftur, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk bahan bakar tersebut merupakan perubahan bentuk energi yang diolah dari minyak bumi. Nah, berikut ini adalah gambar cara pengambilan atau pengeboran minyak bumi sebelum nantinya diubah atau diolah menjadi jenis-jenis bahan bakar. Minyak bumi diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar yang lain, di antaranya minyak tanah sebagai bahan bakar kompor, bensin sebagai bahan bakar motor dan mobil, solar sebagai bahan bakar mobil dan mesin produksi. Nah, energi minyak bumi akan cepat habis jika digunakan terus-menerus, sehingga kita sebagai manusia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Lalu, bagaimana solusinya supaya kita bisa berhemat? Iya, betul sekali. Solusinya adalah menggunakan energi alternatif. Tahukah kalian apa itu energi alternatif? Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi alternatif akan terus ada dan tidak akan pernah habis. Lalu, bagaimana caranya supaya manusia bisa memanfaatkan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menggunakan teknologi, sumber energi angin, air, matahari bisa diubah menjadi berbagai bentuk energi yang lain. Contohnya, panel surya mengubah panas matahari menjadi listrik. Biomasa untuk bahan bakar pengganti bahan bakar fosil, misalkan bioetanol,
biodiesel atau biogas. Semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga kotoran binatang. Kemudian ada angin dan ombak yang bisa menggerakkan generator dan turbin sehingga bisa membangkitkan energi listrik. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, sekarang silahkan tuliskan jenis-jenis manfaat dari sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. Silahkan tulis dalam bentuk peta pikiran, kemudian jangan lupa nanti diunggah di LKPD. Nah, teman-teman, sekarang sudah jelas bukan apa itu energi alternatif dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pernah enggak teman-teman bermain layang-layang? Atau melihat anak-anak bermain layang-layang? Ya, bermain layang-layang adalah permainan yang menerbangkan kertas yang sudah dibuat seperti pesawat dengan bantuan energi angin. Ya, karena angin merupakan salah satu sumber energi alternatif. Nah, mari sekarang kita pelajari bagaimana cara membuat layang-layang. Nah, sekarang anak-anak lihatlah urutan cara membuat layang-layang pada gambar. Ada sekitar 7 langkah cara membuat layang-layang, dari memotong sampai dengan layang-layang itu jadi sempurna. Sekarang kita akan belajar menyusun teks bagaimana menggunakan alat. Dalam hal ini, kita akan belajar cara menyusun langkah-langkah membuat layang-layang dalam bentuk teks dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Bagaimana cara menyusun teks petunjuk yang baik? Silahkan perhatikan dari urutan pertama, kemudian dilanjutkan urutan gambar yang kedua hingga sampai gambar yang terakhir. Bagaimanakah cara menyusun teks petunjuk? Silahkan diperhatikan gambar secara urut. Yang pertama, jika kita mau menyusun teks petunjuk membuat layang-layang adalah gambar yang paling kiri atas, yaitu letakkan bambu secara menyilang. Kemudian gambar yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Kemudian ikat keempat ujung bambu dengan benang. Gambar berikutnya, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Kemudian diciplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Kemudian gambar berikutnya adalah gunting kertas koran tepat di atas garis. Nah, sekarang gambar yang berikutnya, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Kemudian gambar berikutnya, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Gambar yang terakhir, ikatlah ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, anak-anak, itu tadi cara membuat teks petunjuk langkah-langkah penggunaan alat. Dalam hal ini, langkah-langkah membuat layang-layang. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah menyusun teks petunjuk cara membuat kincir angin. Teman-teman tahu bukan, kincir angin juga sama dengan halnya layang-layang. Dia membutuhkan energi angin untuk bisa membuatnya bergerak. Nah, silahkan dilihat urutan gambar cara pembuatan kincir angin. Kemudian teman-teman menyusun teks langkah-langkah membuat kincir angin dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, untuk pelajaran hari ini bolehlah cukupkan dulu. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, supaya kita selalu terhindar dari kuman ataupun virus penyakit yang berbahaya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Laila, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.